Perkenalkan, namaku Siti. Usiaku 25 tahun. Aku tinggal di desa. Aku sudah menikah dan punya anak satu. Sekarang, aku dan suami masih tinggal bersama dengan mertua. Untuk kedua orang tuaku sendiri, sudah lama nggak ada, setahun setelah pernikahanku. Pekerjaan suamiku sekarang bekerja menjadi seorang TKI di negeri tetangga, di perkebunan kelapa sawit. Jadi ceritanya, dulu sebelum aku menikah, dari usia aku 18 tahun, aku bekerja di kota sebagai seorang asisten rumah tangga. Aku bekerja di kota cukup lama, kurang lebih hampir 5 tahun. Aku bekerja di kota untuk membantu perekonomian keluarga aku di kampung. Apalagi aku anak kedua dari 3 bersaudara. Kakakku sudah berkeluarga, sedangkan adikku masih sekolah SMP pada waktu itu. Jadi aku harus membantu kedua orang tuaku mencari uang. Lalu setelah aku memutuskan untuk tidak bekerja lagi di kota, di usia aku yang ke-23 tahun, aku menikah dengan pemuda yang aku kenal sewaktu aku merantau di kota. Saat itu aku bertemu dengannya saat di perjalanan pulang di dalam travel. Pada waktu itu, cukup singkat waktu perkenalanku. Hanya 5 bulan setelah saling mengenal, kemudian dia datang bersama orang tuanya untuk melamarku. Dan sebulan kemudian, kami pun menikah. Lalu setelah aku menikah dengannya, aku diajak sama suamiku tinggal di rumah orang tuanya. Sebenarnya saat itu aku sedikit keberatan, soalnya di sisi lain orang tuaku juga sudah tua. Tapi mertuaku juga ya tinggal sendiri di rumah, karena suamiku anak bungsu atau terakhir. Ditambah lagi, ibu mertuaku sudah lama terbaring, tidak bisa apa-apa karena sakit stroke yang dideritanya. Ya memang benar, di rumah masih ada adikku dan kakakku sama istrinya tinggal nggak jauh dari rumah orang tua, hanya bersebelahan saja. Ya akhirnya aku pun mau ikut dan tinggal di rumah mertua. Di awal-awal aku tinggal di rumah mertua, semua berjalan dengan lancar dan tidak ada suatu masalah apapun. Aku juga ya sebagai menantu di rumah itu sangat dihormati dengan baik sama mertuaku, khususnya bapak mertuaku. Namun setelah 1 tahun aku tinggal di rumah mertua, bapak mertuaku sikapnya ke aku agak lain, dan cara memandangku pun agak lain. Tapi aku menganggap itu hal yang biasa, ya namanya juga tinggal di rumah yang sama. Sampai suatu hari, ketika aku baru selesai nyuapi ibu mertuaku sarapan, aku terus ke dapur untuk mencuci piring dan peralatan dapur lainnya. Saat itu, aku hanya memakai daster saja. Soalnya waktu itu aku sedang hamil 4 bulan, dan biar lebih nyaman juga aku mengerjakan pekerjaan rumah. Tiba-tiba bapak mertua ke dapur dan dia berdiri di belakangku sambil berkata, "Perasaan semakin hari kok kamu makin terlihat beda ya Siti?" ujarnya. "Ya iyalah pak, namanya juga aku sedang hamil pak," jawabku sambil nyuci piring. Lalu dijawab, "Oh, bukan itu Siti, tapi makin bagus aja badan kamu Siti, hehehe," ujarnya sambil ketawa lirih. "Apa sih bapak ini? Kok ngomongnya kayak begitu? Gak baik pak, aku menantunya bapak loh," jawabku. "Iya kan, bapak hanya memuji apa adanya Siti," jawabnya. "Iya, tapi jangan gitu pak." "Hehehe, ya maklumlah Siti. Sejak 10 tahun terakhir ini bapak kan sendiri terus. Semenjak ibumu sakit, bapak gak pernah dapat apa yang seharusnya bapak dapetin. Ya wajarlah bapak mikir ke sana. Tapi masa iya ngomong kayak begitu sama aku, menantunya bapak?" jawabku. "Hehehe, namanya juga hilaf Siti. Ya sudah, bapak mau pergi ke ladang dulu ya," ujarnya. "Iya pak, sudah sarapan belum pak?" "Sudah kok tadi, sudah sarapan." Dan memang seiring waktu berjalan, bapak mertuaku itu selalu diam-diam memperhatikan aku. Sampai suatu ketika, aku kebingungan mencari salah satu kacamataku yang hilang satu. Padahal saat itu di jemuran masih ada, tapi sore harinya, aku pas angkatin jemuran kok gak ada satu. Aku cari-cari kemana, tapi gak ada sama sekali. Dan sampai suatu malam, aku baru saja pulang dari warung belanja untuk besok pagi buat bekal suamiku yang mau berangkat kerja, pagi-pagi. Jadi biar gak kesiangan. Aku belanja di warung malamnya. Malam itu sekitar jam 7:30, aku baru pulang dari warung. Sesampainya di rumah, kok rumah sepi, tapi televisi masih menyala. Aku cari suamiku ke kamar tapi gak ada. Begitu juga dengan bapak. Mau tanya ibu, tapi ibu susah mau ngomong. Lalu aku ke dapur untuk menaruh belanjaan di dapur. Tapi, di situ aku melihat lampu kamar mandi yang menyala. Dan biasanya kan gak pernah dinyalain kalau gak ada orang. Karena penasaran, aku pun berniat untuk memeriksanya. Dan benar saja di situ. Aku langsung membuka pintu tanpa mengetuknya lebih dulu. Rupanya bapak ada di situ sedang sibuk sama kegiatannya. "Aduh maaf pak, aku kira bapak gak ada," ujarku. "Iya Siti, aduh jadi gak enak bapak," ujarnya. "Bentar pak, itu bukannya punya Siti ya pak? Kok di situ pak?" tanya aku. "Iya anu,
ini ketinggalan kali di sini, jawabnya. Tapi perasaan Siti cari-cari gak ada loh, Pak. Ada kok. Mungkin kamu lupa, Siti. Ujarnya sambil jalan menuju ke ruang tengah. Di situ, aku benar-benar gak percaya dengan apa yang barusan aku lihat. Mana suamiku besok mau kerja agak jauh, mengingat aku yang sebentar lagi mau lahiran. Aku menjadi risih banget setelah melihat apa yang dikerjakan sama bapak pertuaku itu. Namun, aku tak mau terus memikirkan itu, dan aku anggap gak pernah melihatnya. Lalu, singkat cerita, sebulan kemudian setelah aku lahiran, suamiku yang mengerjakan pekerjaan rumah, dan juga yang merawat ibunya. Karena aku belum bisa, masih masa pemulihan pasca lahiran. Dan sejak aku lahiran, aku sudah tidak pernah melihat hal-hal yang aneh-aneh lagi dari bapak pertuaku. Karena suamiku tidak pernah kemana-mana, di rumah terus. Kalaupun kerja, gak pernah sampai pulang malam kayak biasanya. Dan setahun kemudian, atau lebih tepatnya, sehabis lebaran, tepat di usia anakku yang ke-1 tahun, suamiku diajak sama pamannya untuk menyusul pamannya kerja di luar negeri. Tepatnya di negara tetangga, di perkebunan kelapa sawit. Kata pamannya sedang butuh banyak karyawan, dan gajinya lumayan, dan suamiku pun tertarik, karena dia punya cita-cita bikin rumah sendiri. Soalnya kalau nggak nekat pergi merantau, di kampung sulit mau berkembangnya. Dan malam itu suamiku bilang, "Sayang, aku mau menyusul paman kerja di sana, boleh kan?" "Tapi mas, kenapa gak kerja di sini saja sih sedapatnya mas?" Jawabku. "Kalau di sini terus kapan kita bisa punya rumah sendiri? Kan malu sama orang-orang kalau masih ikut dengan orang tua terus." Jawabnya. "Tapi modal berangkat ke sana kan ya banyak mas." Jawabku. "Paman mau minjemin uang untuk aku berangkat ke sana deh." "Kamu sudah yakin sama keputusan kamu ini mas? Aku gimana di rumah? Kan di rumah ada bapak sama ibu deh," ujar suamiku. Karena suamiku sudah niat banget mau berangkat ke sana, jadi ya udah, aku sebagai istri hanya bisa mendoakan saja yang terbaik buat suamiku. Setelah suamiku berangkat merantau di negeri tetangga, aku di rumah bersama dengan bapak mertua, anakku, dan ibu mertuaku. Di minggu pertama sejak suamiku merantau, semua masih baik-baik saja. Bapak mertuaku masih bersikap biasa saja kepadaku. Sampai akhirnya setelah 3 minggu suamiku merantau, barulah hal yang tidak pernah aku pikirkan sebelumnya bakal terjadi. Waktu itu sekitar jam 8 malam. Setelah anakku sudah tidur, aku ke dapur mau makan. Soalnya aku dari sore belum sempat makan malam. Saat itu, bapak mertuaku sedang duduk sambil nonton TV di ruang tamu. Lalu selesai makan, aku langsung nyuci piring, biar paginya sudah rapi. Namun saat sedang nyuci piring, tiba-tiba saja aku dikagetkan sama bapak yang langsung saja dari belakang mengagetkan aku. "Pak, mau ngapain pak?" "Bapak hanya mau minta bantuan kamu saja, Siti. Sebentar saja kok, nggak apa-apa." "Pak, enggak pak. Siti nggak bisa bantu bapak," jawabku. Di situ aku terus berusaha, namun semua percuma. Dan akhirnya aku pun membantu bapak di dapur. Setelah selesai, bapak berkata, "Terima kasih ya Siti, kamu emang anak menantu yang baik," ujarnya sambil jalan menuju ke ruang tengah sambil kipas-kipas. Aku hanya bisa terdiam sambil menangis, tidak percaya dengan apa yang barusan telah terjadi. Aku awalnya berpikir kalau itu nggak sampai akan terjadi kepada aku, mengingat usia bapak mertuaku yang sudah 50 tahunan lebih. Setelah itu, aku terus bersih-bersih, lalu masuk ke kamarku. Dan keesokan harinya, aku bersikap seperti biasanya, tapi aku selalu berhati-hati agar tidak sampai terulang. Lalu siang harinya, sepulang bapak mertuaku dari kebun hendak makan siang, bapak mertuaku bilang, "Kan gak ada salahnya kamu membantu bapak, Siti. Kan kasihan bapak. Selama bertahun-tahun ini, bapak gak ada yang membantu. Bapak hanya sibuk sendirian. Hanya itu yang bisa bapak lakukan." "Tapi apa menurut bapak yang dilakukan bapak semalam itu benar, Pak? Aku istri dari anaknya bapak loh." "Ya kan gak bapak sih. Lagian juga kan gak berkurang. Bapak juga hanya sebentar minta bantuanmu, ya kan? Ditambah kamu juga butuh bantuan kan?" jawabnya. "Enggak, Pak. Siti gak bisa membantu bapak lagi," jawabku. Setelah itu, bapak mertuaku makan siang, dan aku nganterin makan siang buat ibu mertua sekalian, nyuapin ibu makan siang di kamarnya. Lalu seminggu kemudian, hal yang seperti itu kembali terjadi di pagi hari ketika aku sedang memasak di dapur. Sebelum berangkat ke kebun, bapak mertuaku kembali melakukan hal yang sama. Dan setelah selesai, bapak mertuaku kemudian berangkat ke kebun. Sedangkan aku selesai masak dan nyuapin ibu mertuaku sarapan, aku terus pulang ke rumah orang tuaku. Karena aku sudah benar-benar tidak bisa lagi dengan apa yang dilakukan sama bapak mertuaku itu.
Sekitar jam 9 pagi, aku pulang ke rumah orang tuaku naik motor. Aku pulang bersama dengan anakku. Sesampainya di rumah ibuku bertanya, "Kamu kenapa pulang ke sini, Siti? Kan suamimu tidak di rumah," ujar ibuku. "Aku nggak betah di sana, Mak." "Loh, nggak betah kenapa, Siti? Kasihan mertuamu, apalagi ibu mertuamu kan sudah tidak bisa apa-apa sendiri," ujar ibuku. "Tapi, Mak, sudah, nggak usah tapi-tapian gitu. Kalau dilihat orang, nggak baik, Siti. Apalagi kan suamimu masih bekerja di sana buat kamu sama anakmu," ujar ibuku. Dan aku hanya bisa diam. Nggak berani aku menceritakan yang sebenarnya kepada ibu. "Jangan lama-lama kamu di sini, nanti terus pulang ke rumah lagi kamu, Siti," ujarnya. "Iya, Mak," jawabku. Dan siang itu, aku pun kembali pulang ke rumah mertuaku. Sejak hari itulah aku tak tahu lagi sudah berapa kali bapak mertuaku menyuruh aku untuk membantunya. Dan semakin hari, bapak mertuaku semakin merasa bebas dengan apa yang dia lakukan, karena aku selalu mau membantunya. Ya, sebenarnya aku nggak mau, tapi aku nggak bisa mau menghindarinya. Dan yang lebih membuatku nggak percaya lagi, saat bapak mertuaku melakukan itu di saat aku sedang nyuapin ibu mertuaku. Ibu mertuaku melihat semua yang terjadi. Jadi siang itu, aku lagi nyuapin ibu mertuaku makan siang, dan gak lama terdengar suara motor bapak mertuaku yang baru saja pulang dari kebun. Saat itu anakku sedang tidur siang. Pas baru saja selesai nyuapin ibu mertuaku makan siang, tiba-tiba bapak mertuaku berkata, "Siti, bantuin bapak ya," ujarnya. "Di situ nggak bisa, Pak. Aku nggak mau, Pak," jawabku. "Udah nggak apa-apa, bantu bapak sebentar saja. Ada ibu yang nggak apa-apa kok." Di situ aku berusaha agar nggak sampai terjadi. Tapi bisa apa aku? Akhirnya di depan ibu mertuaku, aku membantu bapak mertuaku. Di situ ibu mertuaku hanya melihatnya saja. Berusaha mau mengatakan sesuatu, tapi ibu nggak bisa karena sakit struknya. Setelah selesai, bapak mertuaku kemudian ke dapur hendak makan siang. Di situ aku bilang sama ibu mertuaku, "Mau sampai kapan kayak gini, Bu? Aku benar-benar bingung harus gimana, Bu. Sekali lagi, aku minta maaf ya, Bu. Tapi bukan aku yang mau, Bu. Tapi seperti yang ibu lihat barusan, Bu," ujarku. Ibu mengatakan sesuatu, tapi aku tidak tahu apa yang dikatakan ibu mertuaku. Lalu, 2 hari kemudian, hal yang sama kembali terulang kembali. Di saat aku sedang bersih-bersih kamarnya ibu mertuaku. Bapak mertuaku kembali, menyuruh aku untuk membantunya meski ada ibu mertua di sampingku. Dan sejak saat itu, aku hanya bisa menerima dan menjalani sebisaku, bersabar sampai suamiku pulang dari luar negeri. Lalu di tahun kedua, setelah suamiku merantau, ibuku pergi meninggalkan aku untuk selamanya. Kemudian, adikku tinggal bersama dengan kakakku. Di saat itu aku selama seminggu lebih, hampir 10 hari gak pulang ke rumah mertuaku, karena masih sibuk di rumah setelah kepergian ibuku. Barulah aku kembali pulang ke rumah mertuaku saat kakak menyuruhku pulang. Dan apa yang biasanya terjadi, kembali terjadi kepadaku. Lalu 6 bulan kemudian, ibu mertuaku menyusul ibuku. Di saat itu aku benar-benar merasa sangat sedih, dan juga merasa sangat bersalah, meski apa yang terjadi bukan karena aku, tapi karena bapak mertuaku. Hingga kini semua itu masih terjadi. Namun di samping itu, aku senang karena suamiku 6 bulan lagi mau pulang ke Indonesia, bersama dengan paman juga. Tapi menunggu 6 bulan bukanlah waktu yang sebentar, tapi sangat lama bagiku. Tamat. Oke, segitu dulu untuk kali ini, dan semoga kalian, bosku semua, terhibur hari ini ya. Sekali lagi, tidak pernah lupa, Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini, kami selaku admin channel Mak Yem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja, yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua, bosku yang terhormat, kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.